tentang Fadel. Fadel sudah dengan terang mengatakan dengan cinta yang tulus dan ikhlas, didukung oleh keluarga besarnya, Fadel akan menerima Loli dalam keadaan apapun, dengan sejarah masa lalu apapun. Kan luar biasa cinta dia itu. Karena itu sudahlah NM. Saya selalu, kenapa saya katakan restui? Karena kalau saya lihat dan saya sampaikan tadi kepada kalian ketika kami di Polda, mereka ini mau ada 1000 meriam di depan mata, kalau cinta mereka sudah melekat, mereka akan loncat itu. Tidak peduli. Jadi tembok penjara itu kecil bagi Fadel untuk meraih dan mendapatkan cinta seorang Loli dan Loli kepada Fadel. Benar tidak? Benar. Oke. Saya sudah bilang dari awal, karena saya laki-laki dan saya ini orang yang sangat pandai mendekati perempuan. Hanya NM yang sulit saya tundukkan. Tapi hari ini ocehannya sudah berkurang. Jadi poinnya adalah pemeriksaan dengan sistem Zoom sudah berlangsung dengan baik. Dan pemeriksaan terhadap Eda 23 Desember. Untuk pemeriksaan Fadel, kami tunggu surat panggilan. Dan kalau Fadel dijadikan tersangka, pemeriksaan belum selesai, sangat tidak masuk akal. Dan saya sudah katakan, jangan paksa kami melakukan upaya hukum termasuk pra-peradilan. Tapi melihat profesionalis penyidik, Kanit PPA, Kasat dan Kapolres, insya Allah semua baik-baik saja. Tapi kalau NM masih nantang 5 miliar, monggo saya layani. Itu saja dari saya. Silakan. Bang, Richard yang dimaksud tadi apa sih? Apa? Richard apa siapa yang Adecas itu yang meringankan. Ibarat kau gemuk sama saya, kasih obat turun. Artinya membuat badan kita ringan, enjoy. Maksudnya saksi yang meringankan bagi kami. Dan dari Kementerian PPA sudah diperiksa. Fadel tadi kan disebut Bang Rasman bakalan menerima Loli apapun kondisinya Loli, termasuk dengan gaya pacaran dia yang lama dan ada dugaan sudah tidak gadis lagi, maaf. Ya. Terima kasih. Silakan. Pasti itu udah karena dari awal Loli pun udah cerita ke gua tentang hal itu, dan gua nggak peduli tentang hal itu karena gua nerima Loli apa adanya. Masa lalunya. Sekarang kan nama gua. Gitu. Zaman Siti Nurbaya ada falsafah hidup orang. Karena dia sangat cinta, saya tunggu 11 anak dari janda. Apalagi belum punya anak, Fadel. Kecil lah. Kalau cinta, dia tidak akan melihat seberapa banyak laki-laki lain. Karena dia merasa begitu dia miliki, dia akan bawa sampai mati dan berjalan. Gimana Om? Apa? Ya, artinya masih Ya, ngomong kamu. Artinya masih setia sama Loli ya Iya. saat ini. Sama satu pesan juga ya. Kalau setia. Iya. Sama satu pesan juga ya. Kalau setia udah pasti. Fadel, mamanya Loli kan bilang kalau kamu nggak bakal ikutan baru di tahun ini. Sempat ada rasa takut nggak sih? Tadinya mau ngajak ibunya Loli tahun baru bareng. Kenapa nggak jadi? Nggak jadi. Kamu jadi menantu tuh yang nurut. Dijadiin taruhan. Oh gitu, calon menantu. Kamu tuh ngomong sini, mohon maaf, minta restu. Gitu, ngomong. Ya tapi Fadel kan lu nerima Loli apa adanya. Gimana nerima Loli apa adanya? Gimana? Kita minta restu ayahnya nanti. Kita minta restu ayahnya. Tadi sempat saya sampaikan agar penyidik juga tolong memeriksa ayahnya Loli. Karena NM kan bilang bapaknya orang hebat dan ada. Karena NM kan bilang bapaknya orang hebat dan ada. Ya kalau begitu datang dong diperiksa. Kan kalau tidak mamanya setuju, bapaknya setuju, apa salahnya? Tapi kalau dua-duanya nggak setuju, ya mereka kan pergi ke sana. Habis itu jumpa di Kadi, sudah lahir anak baru datang.
Biasanya ibu itu kalau sudah nengok cucunya jinak dia. Jangan-jangan begitu niat Fadel ini. Bisa jadi. Kalau saya tetap mendorong ya, mau marah mau tidak NM, saya mendorong supaya mereka direstui. Kenapa? Karena menurut saya, melihat cerita yang berkembang, data dan pemeriksaan, kalau seorang Fadel mau dengan Loli dalam kondisi apapun, inilah calon menantu yang luar biasa dan bersedia untuk dibimbing agar menjadi menantunya NM. Selalu itu yang saya pakai, mau maki-maki, itu saya berpahala menurut saya. Padahal berarti ada rencana yang seperti dibilang Bang Rasman tadi, kalian kalau misalnya nggak mendapat restu dari ibu bapaknya Loli, kalian pergi berdua dan menikah, istilahnya Kawin lari. Kawin lari. Capek banget naik motor aja kali gitu ya. Nah, itu istilah. Mobil lah. Istilah Fadel. Istilah Fadel. Ah, Mobil lah. Istilah Fadel. Istilah Fadel. Bang, tapi Mobil lah. Istilah Fadel. Istilah Fadel. Bang, tapi Tahun depan itu kalau saya tidak salah sudah 18 tahun dia. Mungkin 4-5 bulan lagi kan. Gini, kawin lari itu dari Polres ke rumah kamu kawin lari juga. Nggak mesti kemana-mana. Kalau umur 18 tahun, ya nggak bisa kita Berarti ada rencana Niat. seperti itu, niat seperti Kan itu. udah mencoba untuk baik dari awal. Mencoba untuk meminta dari awal untuk mendapatkan restu, tapi kan nggak dapat. Ya udah, harus apa yang dilakukan nyata. Kita nggak bisa mikirin yang ke depan, yang sakit hari ini aja yang kita pikirin itu. Fadel, tapi kenapa sih secinta itu sama Loli sampai yakin, sampai terima apa Karena adanya? tahu dari awalnya dia gimana, dari dia di UK tahu banget. Jadi makanya cinta ya cinta. Nggak bisa dikatakan kalau cinta itu nggak bisa dikasih tahu. Apa yang gue rasain ya udah gue suka sama dia gitu. Berarti dari awal pacaran itu kalian hubungannya apa serius. ojal apa Jal? Kalian pacarannya hubungannya serius berarti. Serius dari awal. Jadi dari awal Ada yang ecek deh. karena buat apa kalau nggak serius gue buang waktu gue Kalau ecek marah lagi NM nanti dikira anak main. Bang Rasman, artinya kan abang tadi meyakinkan bahwa keduanya saling mencintai dan serius untuk pengen menikah Bukan ya. meyakini, saya melihat dari hati mereka. Iya. Terus melihat nanti kalau umur udah dewasa, pengen mereka menikah karena dengan cara apa? Saya mau jadi wali nikahnya. Ya oke bang. Saksi. Artinya dengan Bang Rasman dengan cara apa? Apakah akan mengajukan dispensasi pernikahan ke pengadilan agama atau seperti apa? Kalau sudah umur 18 nggak perlu, Ojal. Sekarang yang boleh, sekarang. Kan nggak disetujuin Kalau sama 18 orang tuanya. Jadi 18 apakah perlu sudah dewasa. mengajukan dispensasi pernikahan bang? 18 kan sudah dewasa, Mat. Umur 17, umur 16, kalau dia mau dinikahkan disetujui kedua orang tuanya dan yang mau dinikahkan sama-sama bersedia, maka boleh diajukan permohonan dispensasi ke kantor urusan agama. Kalau umur 18 mau dia terbang, nggak bisa kita larang. Dia sudah dewasa, hidup dia untuk dia. Kan yang mau nikah, dia sudah dewasa, hidup dia untuk dia. Kan yang mau nikah dia. Makanya tadi Rahmat bilang, Pak, kalau sempat Loli sudah mengatakan dia tidak melakukan aborsi, kemudian tidak hamil, lalu kemudian jadi tersangka Fadel, pertanyaannya yang korban siapa? Kan yang harus ada dong yang hamil. Masa digantikan posisinya yang hamil? Oke, ada 5 alat bukti. Keterangan saksi itu yang paling utama. Jadi jangan dibias-bias. Jadi kalau saya nggak mau mempermalukan karena masalah strategi lawyer itu berbeda. Tapi yang pasti Ranlofom dan tim dengan Bangkit dan kawan, kami menganggap kalau dilihat dari skor permainan, ibarat tinju, ini tandinya itu 8 ronde diprediksi mereka, naik jadi 10, 12, sekarang jadi 15 ronde, nggak selesai-selesai juga. Saya takut nanti kalau ibarat tinju, ada yang tumbang terus jadi pangsan. Karena itu saya minta nggak usah sampai begitu. Menurut saya, kasus ini menurut Rahmat juga tadi akan sulit untuk dinaikkan ke tahap berikutnya kalau mereka tidak punya fakta hukum yang serius terkait dengan kasus ini. Pengakuan Loli nomor 1 menurut pendapat hukum kami. Dan pengakuan itu diperkuat di Polda. Terus pertanyaannya kalau orang bilang I love you, terus mau kenapa? Kita nggak bisa larang. Kenapa? Kita nggak bisa larang. Nggak bisa larang. Jadi saya minta kalian tolong wawancarai NM, restuilah mereka. Kalau
NM marah melihat bapaknya Fadel, saya yang datang mewakili orang tuanya. Kan ini demi kebaikan. Tapi kalau masih menunggu umur 18, terus di penjara dulu dia baru direstui, saya takut. Kalau mereka bersama, tiba-tiba sudah dewasa, yang ada dendam bapak. Oh mertua gue galak banget dulu sama gue. Tiba-tiba lahir cucu mirip sama neneknya. Kan mau nggak mau kan hibah juga. Jadi sudahlah, saya mau mengatakan poinnya begini. Ini bukan canda. Stop yang namanya taruh-taruhan karena ini bukan judi. Yang kedua, Anda sebagai pengacara sampaikan perspektif hukum yang komprehensif. Yang ketiga, kepastian hukum segera diberikan oleh penyidik untuk selesai kasus itu. Saya nggak mau berkepanjangan seperti kasus Agus Silvi. Sekarang yang perang entah siapa-siapa, Agusnya nggak berobat. Oke, cukup. Thank you. Fadel gantian dong, salam buat Loli, gimana Responnya Del? dong. Padahal ketika respon Fadel nih ketika Fadel mengetahui Loli masih cinta sama Fadel, gimana Fadel? Responnya mantap, karena bisa ngomong ke publik akhirnya, bisa ngasih tahu ke publik kalau apa yang dikatakan dari ibunya itu tidak benar, seperti itu. Loli masih sayang sama gua, cinta sama gua, masih lanjut hubungan kita kayak gitu. Dan lu bilang dong, lu juga sayang sama dia. Gantian dong, kasih pesan. Dan lu sangka gak Fadel? Ngomong dong. I love you Loli. Lu jangan canda. Dengarin. Lu jangan canda. Ingat, setiap kata-kata dan mimik wajah kamu itu sampai ke Loli. Dan itu diprovokatif oleh banyak orang. Jadi sampaikan yang serius. Ya kan udah lama gak ketemu Lu gitu. bener cinta nggak sama Loli? Siap dalam keadaan apapun? Ya sudah, tus kita. Selesai. Cukup ya. Saya terima kasih buat Pak Kapolres, Kasat Reskrim, Ibu Kanit PPA dan penyidik atas penanganan perkara yang sangat komprehensif dan mudah-mudahan endingnya akan baik semua. Itu saja. Padahal sabar dulu Padahal. Alhamdulillah ya, karena udah Kamu karena pengacaranya siapa gitu dong? Ya tanyanya. sekarang intinya kita mau, kalau dari gua mau coba berkarya lagi pastinya sama Bang Bintang, sama Bang Martin. Pasti gua pengen cepet-cepet hibur kalian lagi, bisa aktivitas seperti biasa lagi, gua bisa nanti kuliah atau gimana, karena dengan masalah ini kuliah agak keganggu juga dari gua, dan dari job-job juga gua keganggu juga di sini. Semoga bisa selesai, gue bisa ketemu Loli, gue bisa seperti aktivitas tadi seperti biasa. Dan dia sudah ditawarin oleh satu IO di Malaysia menunggu kasus ini selesai. Bayangin kalau dari sana ya pasti datang cuan lah kan. Berarti go internasional. Sudah go internasional. Berat. Ya, ada yang mau bantu keluarga kita, karena ada pesan banyak banget dari mereka. Saya bersama lagi berangkat. Ya sempat kaget ya, karena ada beberapa yang Loli belum bilangin ke gua, tapi gua tahu kalau yang pertama Loli udah pernah bilang. Dan cinta itu aja. Del, tapi perjuangan Dan yang luar Fadel biasa ya, Pak Umar dengan Ibu Titin, mereka merestui, karena mereka berniat mau membantu memperbaiki seorang anak supaya lebih muslimah ke depannya dan menjadi anak yang soleha. Dan itu akan mendoakan NM juga gitu. Del, tapi perjuanganmu sejauh ini seperti apa sih Del untuk cinta kamu nih, karena kan memang lagi dipisahkan ya. Perjuangan gue dari awal bang, gue dari awal ini berat banget karena banyak banget halangan, banyak banget fitnahan yang datang kepada gue dari bulan Agustus awal. Gue difitnah dan dihujat oleh ibunya sendiri. Agustus 2023. 5 bulan. Agustus 2023. Oh iya. Agustus 2023 sampai pada saat Maret di Indonesia semua datang fitnahan yang tadi gue bilang, yang kemarin gue bilang slot sampai sekarang aborsi itu, dan itu adalah ujian dari Allah buat gua sama Loli, masih kuat untuk masih bisa bersatu atau enggak. Dan sekarang buktinya muncul, masih bersatu dan masih mau bersatu Loli sama gua. Itu ya dari Loli lah, itu ceritanya Loli ke Eda. Kalau ke gua masih banyak yang ditutupin sama dia. Cuman yang apa? Saya sudah tahu, tapi
saya lihat dari karakter dia, kalaupun saya beritahu nanti tetap nerima. Iya. Nggak Kan masalah lu itu. sudah bilang, Iya. apapun keadaannya nerima dia. Kan? Itu nggak masalah. Ya sudah, bulatkan tekadmu itu. Di Jakarta atau di Apa? Siapa? Nanya apa? kalau Virgin dan tidak Virgin? Jangan. Terus setelah Loli ngomong Del. itu kamu terima Kalian aja. kejar-kejar lagi, nanti marah lagi. Yang mantan Del, tapi lu Dia setelah Loli ngungkapin itu kamu fine aja. Setelah Loli ngungkapin kayak gitu ke kamu fine aja dengernya. Itu happy banget dan biasa aja lah ya. Karena kan udah gue tahu dia sama gue tetap memang masih hubungan, masih satu, masih cinta, masih sayang. Ya gue masih biasa, jadi biasa aja gitu. Dan gue malah sekarang mau nunjukin ke mereka dia untuk effort gue bisa dapetin dia lagi. Del, tapi dalam pribadi lu Del, ada sesuatu maksudnya yang pengen lu jalanin. apalagi. Dari luar negeri. Kan dari Malaysia kemarin gimana? Ya nggak ada kan gue nggak ketemu Loli. Enggak, mau ngasih trofi tadi buat dia. Menyiapkan ya. Trofi dari Malaysia. Gue dapat 2 untuk kamu pastinya sayang. Pertama keluarga, kedua Indonesia, ketiga kamu. Dan bawa semangat juga. Terima kasih udah kasih semangat. Iya, kita bakal dance lagi nanti pastinya. Dan kita bakal bawa nama negara lagi. Doain aja. Dan itu sudah bersama Loli. Iya. Coba dance lagi dan. Barasman aku mau Barasman Cukup ya? Barasman aku mau nanya yang Alvin Lim. Abang katanya mau gabung ke kuasa hukumnya Alvin Lim. Barasman mau gabung. Kemarin yang menang Den apa yang kemarin yang bikin lu jadi membawa lu ke juara atau dapat Karena gua sama abang gua itu konten dance banyak, Tang. Sini ya, Tang. sini bang Utan. Oh, kirain nggak butuh. Sini pada. Nggak apa iya yang membuat lu dapat 2 trofi apa dance apa kemarin? Karena chemistry kita di setiap dance-nya dari dulu memang gue sama Fadel yang di Stop dulu stop. yang di apa ya kita unggulkan ya Iya, kita unggulkan iya. Karena dari awal kan memang banyak yang bilang, getar-getar atau gimana itu dari kita itu bedanya kita seperti itu. Karena gerakan kita cepat, banyak yang bilang itu getar-getar. Padahal itu gerakan kita cepat. Jadi banyak yang orang dance, banyak yang tidak pernah komplain ke kita. Tapi banyak yang orang tidak dance, banyak yang komplain ke kita, dibilangnya getar-getar. Itu nggak masalah. mungkin belum paham kali ya. Belum paham, itu nggak masalah. Kita bakal kasih gebrakan terus ke kalian. Ingat, Fadel gebrakan, Bintang gebrakan, Plat gebrakan. Insya Allah tahun depan kita bakal bawa nama negara lagi di dekat Januari ini. Bismillah. Bismillah, insya Allah. Dan kita bakal bawa nama negara lagi dan menangin dan bawa pulang trofi lagi ke Indonesia. Tapi saingan kamu dari negara mana sih? Ini lebih besar mungkin. Ini lebih besar. Lebih Jadi besar. Tapi kalau yang waktu di Malaysia apa saingan yang Ini masih Asia. kalau Asia, pinjam dong? jadi gini gelap banget ini kopinya. Rizky. Pakai flash aja enggak apa-apa. Terberat buat kamu. Kalau terberat karena kan dance di yang kompetisi kemarin kan cuman nggak semua lah karena nggak difokusin di dance kan award dia di sana. Dia award lebih ke award konten kreator semua. Jadi kalau menurut berat kita nggak merasa berat. Iya. Tapi Nah, kalau mungkin- buat yang tahun depan Nah, itu benar-benar di ajang dancer semua. Itu seluruh dunia di sana. itu Bismillah Siapa kita yang paling ini? mungkin Paris ya. Prancis sih. Prancis itu. itu. Karena kita mengadaptasi dari sana. Iya. Kayak gitu. Iya, gitu. Kamu mengadaptasi dari sana? Mengadaptasi jenis-jenis dance dari sana. Mungkin ini Harus ya karena ketemu ini ya ketemu sama-sama genre. tuan rumah pastinya ya. Betul. Itu yang sangat ditakutkan dari kita sama Paris, Ya, Prancis. makanya kita butuh latihan yang banyak, fokus. Iya. Ya bismillah lah. Boleh Tahun sedikit depan. dong dance kamu waktu yang menang itu yang dance yang seperti Wah itu pakai ini, pakai lagunya aja, beda. nggak usah, sedikit Lagunya aja. susah itu. Susah lagunya itu. Nggak gerakan Lagu yang biasa. instrumental itu. Instrumental. sedikit aja dari gerakan nggak perlu harus ada lagunya. Nah ini yang simpelnya aja ya. Ya itu. Slow Del bawa- mo gitu. Uang berapa dari sana total hari? Aduh, jangan itu nggak enak lah kalau ngomong di sini gua. 10.000 atau 100.000 dolar? Aduh, ya, Cukup lah pokoknya lah. segitulah ya. Berarti ini kayak yang keberapa kali kamu mengikuti lomba-lomba? Kalau lomba dari awal dari 2008 itu udah ratusan kali, udah ribuan Udah kali banyak. kita ikut. Iya. Alhamdulillah ya, Iya. kita ribuan kali ngikut. Nah makanya bismillah nanti tahun baru nanti tahun depan kita bawa lagi insya Allah. Di mana sih? Di Paris Iya. di Paris atau Tokyo kita itu Iya. kita bakal ikut. Tadi Bang Rasman bilang sempat mau dikontrak
sama mana nih? Ya itu dari brand di Malaysia. Dari Malaysia. Iya. Kita tunggu kasus ini selesai aja. Mungkin aja itu aja. Untuk sponsor sendiri besok kamu sendiri apa udah ada Bismillah. dari Indonesia? Kita dari Sendiri aja sendiri sih. ya, atau mungkin dari mereka. Mungkin. Ya itu dia ada. Mereka Ya, siapa? pokoknya gue mau kasih clue aja, gue bakal ikut kompetisi Just Debu. Oke. Ya. Oke, thank you ya Kak. Iya. Ya. Nggak apa-apa deh, hari ini. Bugi mana ya? Tadi gua ngeliat Bugi dah. Mansur, mana Mansur? Warga negara harus bersamaan kedudukannya di mata hukum. Perkara dia orangnya frontal, keras, itu hal yang berbeda tanpa menghilangkan substansi. Oke, cukup ya. Saya mau berangkat ke Medan ini. Hah? Artinya masih abang pertimbangkan. Aduh, saya kan banyak kerja, Ojal. Hah? Siap Bang, terima kasih banyak Bang. Pertimbangkan berarti ya bang untuk Alvin ini ya, untuk diajak. Ya, saya sudah dikomunikasikan oleh beliau. Saya nggak bilang diajak ya. Sudah komunikasi dan kita memang berencana akan duduk. Nah, kita lagi lihat apalagi nih yang akan dilakukan Hotman gitu kan. Kayaknya Hotman itu kalau nggak Alvin Lim, Rasman. Kalau nggak Alvin Lim, Rasman. Saya heran gitu. Masa seorang pengacara bilang, saya sudah bahagia dia menjadi dia terdakwa, mau bebas atau tidak. Bilang aja, dakwaannya lemah. Udah, jadi kalau hanya membawa ke kursi pesakitan, terus dasar hukumnya apa? Saya bisa dianggap bersalah, bahkan enggak. Presumption of innocence, praduga tidak bersalah. Jadi kalau saya begitu ya biasa saja. Justru saya akan buktikan bahwa apa yang kau cita-citakan selama ini tidak, dan nama saya naik terus. Bukan dia yang buat nama, dia enggak. Dia kan pinginnya saya tenggelam. Pokoknya kalau ada orang yang viral, dia lihat udah dihantam. Nih dibilang nimbrung, dia yang nimbrung. Dia nimbrung di kasus ini. Saya masih ingat dia bilang, harusnya nih kita fokus ke pencabulan, kekerasan seksual, jangan diaborsi. Urusan apa kok ngomong itu? Yang pengacara si Fadel saya, yang pengacaranya si NM Fahmi, apa urusannya ngomong? Dia mau nimbrung. Dan saya udah bilang, datang kau nanti di situ, kita debat. Ya, kau sajikan fakta kau, saya sajikan fakta kau, fakta saya. Hati-hati, jangan sampai jantungmu nanti terganggu. Jangan kau nanti kaget, gitu loh. Akhirnya mau mendatangkan saksi bang, saksi ahli. Yang mana? Soal laporan di terhadap Novi, mau mendatangkan saksi ahli menurut abang gimana? Apakah tepat? Soal laporan siapa? Film terhadap Novi, yang soal yang dianggap menghujat kaum disabilitas. Novi melaporkan Alvin Lim. Saya sudah tahu, Novi laporin Alvin Lim laporin karena dianggap menghina orang disabilitas karena ada cewek pakai tutup mata terus pakai kacamata kan. Nah, itu tadi yang saya bilang. Jadi bukan itu. Maksudnya gini Bang. Kan Novi ngelaporin Alvin Lim. Nah, Novi sendiri sudah menyiapkan saksi ahli menanggapinya gimana? Iya, saya sudah tahu. Saya tahu dia siapa saksi ahli. Nah, si saudara Alvin Lim juga melaporkan Novi kan, gara-gara dia joget-joget terus ada yang matanya ditutup pakai kacamata. Dia menganggap itu penghinaan. Nah, jadi kalau saya lihat lebih baik dua-duanya akur. Nah, pengacaranya Novi itu kan sudah ada. Bang Riki Sitohang, biarkan Bang Riki yang menyelesaikan dengan temannya, jangan ikut-ikutan Hotman. Jadi panas gitu loh. Nah, kemudian pengacaranya Alvin Lim sudah ada. Nah, dia sendiri pengacara, dia punya tim. Nah, kalau dianggap nanti penting, saya nggak mau benturan. Saya kalau bisa Alvin Lim dengan Bang Riki bersatu, itu baru jago. Dulu saya dengan Bang Riki berbeda pendapat kan, tapi masing-masing kita memahami, dia abang saya hormat, saya adik dia bimbing, itu baru keren. Bisa nggak kira-kira mereka? Kenapa saya bisa? Karena saya tahu saya sebagai anak muda, mungkin saya khilaf, saya adik, saya hormat. Bang, siap. Beliau bilang, oke. Dinda, saya bantu Adinda. Dinda, hormati senior. Oh siap, jenderal. Kita pasti hormat lah. Kira-kira begitu ya. Alasan dia bilang dia
capek nggak mau masuk TV tapi tiap hari ngoceh gitu. Bang, Bawa alasan nama saya. rencana menerima sebagai tim kuasa hukum Alvin Lim? Saya kan teman sama dia sudah lama. Udah setahun kita berteman sama dia. Sering ngobrol. Kalian nggak tahu ya, saya dengan saudara Alvin Lim itu hari Minggu makan sama dengan keluarga anak saya dengan anak dan istri dia. Kita dekat, cuma di banyak hal. Dia termasuk orang yang mengkritik juga. Waktu saya masalah Vina Eki, dia kritik saya. Tapi kita nggak pernah bermusuhan dengan itu, gitu. Karena kita tidak jaim gitu. Ya udahlah. Saya hanya bilang bro begini-begini gitu. Yang saya contoh Pablo waktu komentari saya telepon Arinda clear gitu. Jadi nggak usah dibawa dendam-dendaman lah, nggak usah dicurigai orang masuk TV. Sekarang begini, saya di sini, Hotman di mana? Yang kalian cari siapa hari ini? Hotman apa Rasman? Tanya aja, Rasman kan? Ya sudah, nggak usah. Jadi masalah nama besar tidak usah. Itu nanti Anda manage dan Allah yang memberi. Selesai. Bang, mumpung abang masih di sini sebelum ke Medan, pertimbangan apa sih bang komunikasi dengan Alvin Lim? Mungkin ada apa kayak semacam mau memberikan suatu masukan atau pendapat? Saya banyak seirama dengan cara saudara Alvin Lim menangani perkara. Dia menempatkan pembelaan di luar pengadilan, non litigasi dengan litigasi sama. Jadi kami satu karakter. Dan saya melihat apa yang disampaikan itulah. Jadi itulah ngomong apa adanya, bukan ada apanya. Nah di sisi lain mungkin saya ini vulgar kata orang, mungkin dia lebih vulgar dari saya. Mungkin itu yang akan kami sesuaikan. Tapi kalau kami ditantangin, saya yakin. Tapi saya sekarang menjaga. Jangan sampai rekan saya Alvin Lim berbenturan sama teman-teman saya. Misalnya rekan saya Erwanto, Firdaus Oiwobo. Kemudian Bang Riki Sitohang. Saya ingin mengambil jalan tengah. Kalau Erwanto dari dulu sudah adian saya. Dan saya harapkan, tadi saya lihat dilaporin Erwantonya. Jadi saya sebenarnya itu tadi, ini dari Novi, Agus, pergi kemana-mana. Menanggapinya yang gimana Agusnya bang? nggak selesai-selesai. Mau saya, kalau kalian mau tempurlah. Tapi Agus sudah di rumah sakit dirawat. Terus Novi tetap dia giat untuk menggerakkan yayasan dia untuk bantu orang. Menanggapi Herwanto dilaporin sebagai sahabat gimana nih bang? Ya, saya kan nggak bisa melarang Alvin Lim. Kalau Erwanto begitu ya saya juga pernah dikomentari Erwanto. Jadi bagi saya biasa saja. Memang pengacara itu begitu. Tapi kalau kita sahabat, saya dengan Adinda Sunan, saya gini, saya menempatkan Rasman itu hidup di antara banyak orang. Dan saya nggak mau berkonflik, kecuali saya dipancing. Tapi kita tetap akan satu hati. Saya dengan Sunan pernah berbeda kok, tapi kita satu hati. Kenapa? Berbeda pada pemikiran, tapi hati nggak boleh berpisah. Saya kira begitu. Thank you. Bang, apakah nanti akan memberikan semacam memediasikan antara Alvin Lim dan Herwanto bang? Karena kan kemarin juga kan abang sama Herwanto ada pertemuan ya, kan sebuah permintaan salah satu oknum WNS di kementerian. Oke, kalau ini kalian tanya, nanti saya coba akan komunikasi dengan saudaraku Alvin Lim dan saya akan komunikasi dengan Herwanto. Gawat juga ini. Gawat ini. Sesama lawyer saling maaf. Harusnya sesama lawyer sama memberi pencerahan. Jadi saya nggak cukup. Cukuplah saya sekarang. Sikap ini kurang elok. Karena memang sifat manusia, apalagi laki-laki, ditantang pasti nantang balik. Ada aksi, ada reaksi. Jadi kalau saya udahlah, kalem, selesaikan. Saya yakin untuk bicara dengan saudara Alvin Lim, karena dia sahabat saya, akan lebih enak saya bicara. Erwanto juga. Kalau memang bisa dicari selesai, udah selesai. Bang, terakhir bang, kalau supamanya diminta oleh Alvin Lim, abang menjadi bagian dari tim gimana? Sudah saya bilang tadi. Saya sedang pikirkan. Kalau itu yang terbaik, saya akan terima. Dengan catatan, teman-teman saya yang lain saya akan kasih pengertian bahwa nggak ada gunanya ribut-ribut. Saya aja dengan Hotman 2,5 tahun capek bos. Apalagi dengan begitu banyak laporan kan. Dan pengacara itu saya bertempur di pengadilan.
keluar pengadilan dan demikian. Ya. Oke, thank you ya. Hati-hati, Thank you Bang. Bran ya. Hati-hati Bang ke Medan. HP-nya Pak, satu lagi udah. Udah. Thank you Arif. Ya.